Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Sir di pembelajaran informatika. Nah, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Semoga Sir harapkan juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, sama seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar pembelajaran yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan berdoanya dimulai. Alhamdulillah selesai. Nah, silakan kita akan memulai pembelajarannya. Silakan fokuskan perhatian kalian pada materi yang akan Sir sampaikan. Nah, jadi untuk materi pada week pertama ini di bulan November, kita masih di unit 2. Tapi sekarang kita akan mempelajari yaitu tentang mencari informasi di internet. Nah, lebih tepatnya kita akan mempelajari yang namanya search engine dan ensiklopedia daring. Oke. Nah, sebelum kita masuk materinya, jadi Sir mau jelaskan terlebih dahulu bahwa sebenarnya pada kenyataannya yang namanya manusia atau orang itu mereka selalu berbagi informasi setiap harinya di internet. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang mencari informasi di internet. Nah, ini apa artinya? Berarti pada setiap harinya itu ada orang-orang yang menyebarkan informasi, itu artinya memberikan informasi. Nah, juga ada orang-orang yang mencari informasi atau menerima informasi. Nah, kegiatan inilah yang akan menimbulkan hubungan timbal baik, sehingga internet seperti sekarang ini sudah benar-benar mengalami kemajuan dalam hal teknologinya. Oke? Nah, hal ini akan memunculkan pertanyaan. Nah, jadi pertanyaannya bukan apakah kalian sudah pernah menggunakan atau sudah pernah mencari informasi di internet? Nah, karena saya yakin itu jawabannya kalian semua sudah pasti pernah mencari informasi di internet. Tapi, nah ada tapinya nih. Nah, kalian bagaimana sih caranya mencari informasi di internet? Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian itu yang sewaktu mencari informasi di internet, taunya itu Google aja, ya enggak? Kalau ditanya gimana sih cara kalian mencari informasi di internet, pasti kebanyakan jawabnya pakai Google Search atau pakai browser Search gitu kan. Nah, jadi pertanyaan yang lebih tepat yang ingin saya tanyakan ke kalian adalah bagaimana cara kalian mencari informasi di internet. Nah, materi yang akan saya sampaikan akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi yang pertama, informasi di internet itu dapat kita cari dengan dua hal atau dua aplikasi nih. Nah, yang pertama adalah search engine, lalu yang kedua adalah online encyclopedia. Nah, jadi search engine ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk mencari konten di internet dengan menggunakan keyword. Keyword itu berarti kata kunci. Nah, kalau misalnya kalian ingin mencari informasi tentang tumbuh-tumbuhan di Pontianak, berarti kalian carinya keywordnya keyword apa? Flora di Pontianak, kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen cari hewan-hewan di Pontianak, berarti carinya itu ya fauna di Pontianak. Nah, jadi keyword itu adalah kata kunci yang digunakan untuk mencari informasi di internet. Nah, sedangkan yang satunya online ensiklopedia adalah katalog informasi tentang berbagai fakta yang tersedia di internet. Nah, tahu nggak kalian perbedaan di antara kedua hal ini? Antara search engine dan online encyclopedia. Nah, sesuai dengan namanya, kalau search engine itu kan benar-benar mesin pencari. Apa artinya? Artinya si search engine-nya ini akan mencari seluruh informasi yang berkaitan dengan keyword yang kalian masukkan. Misal kalian masukkan Pontianak. Nah, segala situs yang berisi tentang informasi tentang Pontianak akan dicari oleh si mesin pencari ini, lalu mengurutkannya dari jumlah yang terbanyak sampai yang tersedikit. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh Google. Nah, apa artinya? Ya, mesin pencarinya akan mencari seluruh informasi seperti berita, seperti
seperti berita tentang Pontianak, lalu informasi resmi tentang Pontianak. Intinya semua hal yang berkaitan dengan Pontianak akan ditampilkan oleh search engine ini. Nah, berbeda dengan online ensiklopedia atau katalog informasi di ensiklopedia ini. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya online ensiklopedia ini dia lebih seperti buku. Nah, kalian kalau misalnya pernah nggak kalau kalian mempunyai buku yang misalnya asal-usul atau 1001 hal tentang hewan purba. Nah, pernah nggak kalian baca buku kayak gitu? Atau 1001 hal tentang astronot. Nah, itu yang dinamakan ensiklopedia. Nah, ensiklopedia daring itu berarti ensiklopedia yang sudah di-online-kan. Apa artinya? Ya, ini artinya informasi di ensiklopedia ini dia lebih spesifik daripada di search engine. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita mencari informasi tentang Pontianak tadi, berarti kan banyak hal yang ditampilkan oleh search engine tersebut. Misalnya berita tentang Pontianak, lalu luas wilayah Pontianak. Jadi informasi yang ingin kita dapatkan itu mungkin berada di situs yang berbeda-beda atau di halaman website yang berbeda-beda. Nah, sedangkan dengan menggunakan online ensiklopedia, jadi sewaktu kita mencari informasi tentang Pontianak, dari A sampai Z tentang Pontianak tersebut sudah dikatalogkan di dalam ensiklopedia tersebut. Jadi sudah ada sejarahnya, sudah ada misalnya sejarah Pontianak, lalu kapan berdirinya Pontianak, asal-muasal nama Pontianak, lalu luas wilayah Pontianak dan segala macamnya sudah diurutkan dalam satu katalog informasi. Nah, bedanya di situ. Saya harap kalian ngerti ya. Jadi kalau search engine itu informasinya itu masih terpisah-pisah. Jadi harus kita cari sendiri lagi di alamat websitenya. Sedangkan di ensiklopedia daring ini dia sudah dijadikan satu katalog informasi yang lengkap. Selain itu, jika ensiklopedia daringnya ini ensiklopedia daring yang sudah kredibel, artinya sudah dipercayai banyak orang, berarti itu sumber informasinya lebih akurat dibandingkan kalau misalnya kalian harus cari di alamat-alamat situs lainnya. Oke. Nah, sekarang saya akan bahas contoh. Jadi kan kalian udah paham dari definisi dan perbedaan tentang search engine dan online ensiklopedia. Sekarang contohnya apa nih, Sir? Nah, seperti yang kalian tahu nih. Jadi search engine yang seperti yang saya bilang tadi, yang kalian tahu adalah Google. Nah, dan ada satu lagi yaitu Bing. Nah, jadi sebenarnya mesin pencari ini atau search engine ini nggak terbatas sama Google sama Bing aja. Masih banyak beberapa search engine lainnya yang cukup populer. Cuman dua inilah yang paling populer di antara user-user yang menggunakan search engine, yaitu Google dan Bing. Nah, kalau Google ini dia digunakan global ya, seluruh dunia menggunakan Google. Nah, kalau Bing ini di beberapa tempat saja, misalnya dia ini kalau Bing ini paling populernya misalnya di negara tirai bambu atau negara Cina. Nah, ini paling populer dia di mesin pencarinya menggunakan Bing. Nah, lalu contoh online ensiklopedia apa, Sir? Nah, jadi kalian pernah dengar nggak yang namanya Wikipedia? Nah, kalau misalnya ini nih biasanya kalau kita mencari informasi yang spesifik, biasanya dia paling atas nih muncul nongolnya kalau misalnya kita cari di Google. Jadi contoh online ensiklopedia adalah yang pertama adalah Wikipedia. Nah, lalu yang kedua yang cukup terpercaya adalah Britannica Encyclopedia. Nah, ini ensiklopedia merek Inggris, tapi di dalamnya sudah banyak terkandung informasi-informasi tentang ya semuanya, tentang seluruh dunia. Jadi sudah dijadikan katalog-katalog informasi di Encyclopedia Britannica ini. Cuman bedanya kalau misalnya Wikipedia kadang masih ada translatean bahasa Indonesianya, tapi kalau misalnya Encyclopedia yang Britannica ini dia benar-benar pure bahasa Inggris semuanya. Tapi informasi yang disajikan benar-benar lengkap dan terpercaya. Oke. Nah, Sir ingin kalian ingat hal-hal berikut ini nih dalam mencari informasi di internet. Nah, yang pertama, kalian itu mencari informasi harus lebih dari satu sumber. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi, kalau misalnya kalian mencari lewat mesin pencari, kadangkala beberapa sumber itu pertama dia tidak terpercaya. Bisa jadi dia juga kurang lengkap. Nah, atau malah bisa jadi itu benar-benar berita palsu atau hoax. Makanya kalau misalnya kalian mencari
sumbernya lebih dari satu, kemungkinan kalian lebih dapat informasi yang terpercaya. Nah, yang kedua, carilah informasi dari situs terpercaya. Nah, apa artinya ini? Jadi, kalau misalnya situsnya abal-abal, misalnya kayak situs-situs gosip atau situs-situs rumor, website rumor gitu, itu nggak usah dipercaya beritanya. Jadi kalian cukup cari informasi dari situs terpercaya. Apa saja contoh situs terpercaya itu? Ya kayak tadi saya bilang, ada ensiklopedia. Lalu misalnya situs terpercaya itu kalau misalnya mencari informasi, ya dari website aslinya, misal website pemerintahan. Kalau kita cari Kota Pontianak, berarti kita cari di website pemerintahannya atau dinas Kota Pontianaknya sendiri. Nah, insya Allah informasi-informasi yang disampaikan dalam situs tersebut sudah dicek terlebih dahulu dan lebih kredibel dibandingkan informasi-informasi di situs lainnya. Nah, ingat nih, sekali lagi saya ingatkan bahwa semua informasi yang beredar di internet belum tentu benar. Kenapa? Karena setiap orang seperti yang saya bilang di awal tadi, bebas untuk membagikan informasi ataupun menerima informasi. Artinya, kalian sekarang pun bisa saja nih membuat informasi tentang Pontianak. Walaupun kalian nggak begitu tahu seluk-beluk tentang Pontianak. Apa akibatnya? Kalian memunculkan informasi yang kurang baik atau kurang dapat dipercaya. Nah, makanya saya selalu bilang, yang pertama, mencari informasi itu harus lebih dari satu sumber. Lalu yang kedua, carilah informasi hanya dari situs-situs yang terpercaya. Dan yang terakhir, kalian harus ingat bahwa semua informasi yang beredar di internet belum tentu benar. Jadi jangan langsung dipercayai kebenarannya. Oke? Nah, sekarang langsung saja saya akan coba simulasikan sedikit tentang search engine dan ensiklopedia daring tadi. Jadi biar kalian ini benar-benar paham apa yang saya sampaikan. Jadi nggak saya sampaikan secara teorinya aja, tapi kita akan praktekkan. Oke? Nah, ini kan saya udah buka web browser. Tahu kan cara buka web browser kan? Jadi web browser tuh ada yang namanya Mozilla Firefox, ada yang namanya Opera Mini. Terus yang saya pakai ini adalah Google Chrome. Nah, ntar saya tunjukkan caranya dari awal. Nah, misalnya saya buka browser internetnya dari sini nih. Nah, dia kan langsung terkonek dengan Google karena kita memakai search engine milik Google yang namanya Google Chrome. Kalau misalnya kita pakai search engine milik Mozilla, dia nggak langsung terkonek ke Google-nya, berarti kita harus ketikkan lagi alamat Google-nya. Oke? Nah, sekarang misalnya kita ketikkan alamat Google nih. Ingat apa kata saya tadi? Google adalah salah satu mesin pencari. Beda ya dengan ensiklopedia seperti Wikipedia. Nah, kita udah masuk ke Google. Sekarang, misalnya kita akan cari informasi tentang apa nih? Kasih contoh lah, misalnya kita cari informasi tentang hewan beruang. Nah, seperti yang kalian lihat nih. Jadi, dengan mesin pencari atau search engine, maka informasi yang akan ditampilkan itu banyak banget. Nah, bisa jadi dari ensiklopedianya sendiri, lalu video-video ditampilkan, sampai berita-berita. Ini kan ada Kompas, ada Liputan 6. Nah, jadi informasi-informasi yang seperti ini kan belum tentu informasi yang memang kalian inginkan. Makanya, saya bilang tadi, jadi kalian harus cari informasi itu lebih dari satu sumber. Misalnya kalian cari dari ensiklopedia, lalu kalian cari lagi dari yang berita, portal-portal berita seperti ini. Lalu cari lagi tentang di blogspot juga boleh. Pokoknya cari informasi itu lebih dari satu sumber. Nah, saya pengen jelaskan sedikit tentang tampilan dari search engine ini kalau misalnya kalian belum paham. Nah, kalau ini kan kita all ini berarti kita mencari semuanya. Di sini ada situsnya, ada videonya, ada beritanya. Tapi kalau misalnya kita pengen lebih spesifik, maka kita bisa tekan yang image. Ini artinya kita akan mencari gambar dari hewan beruang aja. Jadi muncul gambar-gambar atau kumpulan gambar-gambar beruang. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari video, maka kita klik yang videonya. Maka akan tampillah koleksi-koleksi tentang video yang kita cari, yaitu video tentang beruang tadi. Lalu misalnya kita pengen mencari informasi beruang ini lebih ke arah beritanya. Ada berita apa sih yang tentang beruang hari ini misalnya. Jadi kita bisa klik yang news. News ini artinya berita. Nah, maka muncullah beberapa informasi berita tentang beruang. Nah,
Jadi kira-kira seperti itu tampilan dari search engine ini. Sekarang saya akan tunjukkan kalian ensiklopedia daringnya. Misalnya kita akan buka wikipedia.org. Nah, tampilan dari ensiklopedia daring adalah seperti ini nih. Nah, kurang lebih dengan search engine tadi. Nah, tapi bedanya yang saya bilang, di sini kita bisa pilih bahasanya. Misalnya kita pengen cari dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi sudah lengkap. Nah, selain itu, misalnya kita pengen cari tentang beruang. Nah, kalau tadi kan kita cari di search engine kan informasinya itu masih terpecah-pecah. Ada yang di berita, ada yang di video, ada yang digambar. Tapi kalau misalnya kita cari tentang beruang di ensiklopedia, berarti semua hal tentang beruang itu sudah dijadikan satu katalog. Nah, ini artinya apa? Misalnya kita cari beruang yang kayak gini kan. Lalu di daftar isinya kita bisa temukan ada etimologinya, ada fisiknya, ada hibernasinya, sampai pembagian golongan beruang, hubungan dengan manusia bagaimana. Intinya di ensiklopedia ini dia membahasnya itu lebih spesifik dan lengkap. Jadi bisa kalian lihat nih. Nah, sampai di bawah-bawahnya kan sudah ada gambarnya, lalu sudah ada ini pembagian golongan beruang juga. Jadi macam-macam dan lebih lengkap di katalog informasi di ensiklopedia ini. Nah, mungkin kira-kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi kita balik lagi ke materi kita nih. Nah, jadi kan kalian udah paham tadi, kita udah belajar apa-apa aja tadi, definisi tentang search engine dan ensiklopedia online. Lalu kita juga udah belajar tentang definisi dari keduanya. Nah, kita juga udah lihat contohnya langsung, kita simulasikan. Sekarang, nah jadi ini tugas kalian nih. Nah, jadi instruksinya adalah tonton video week ini dengan seksama. Lalu kerjakan tugas di kertas atau dokumen. Artinya kalian boleh kerjakan langsung tulis di kertas atau kalian kerjakan lewat dokumen. Terserah kalian mana yang lebih mudah untuk kalian. Lalu kalau misal kalian kerjakan di kertas, difoto lalu kirim di Google Classroom. Kalau misalnya kalian kerjakan di dokumen, langsung kirim aja ke Google Classroom. Nah, apa pertanyaannya? Jadi yang pertama adalah, nah, kalian kan udah belajar tentang cara mencari informasi di internet. Nah, jadi saya pengen tahu. Jadi kalian tuliskan informasi apa sih yang paling sering kalian cari di internet. Nah, misalnya kalian sering cari tentang teknologi, berarti kalian tuliskan misalnya teknologi tentang apa, seperti itu. Misal teknologi tentang handphone. Kalau misal kalian cari informasinya tentang gaming, nggak apa-apa kalian tuliskan juga. Misalnya tentang gaming, gamingnya gaming apa? Gaming laptop kah, gaming Android kah, nama gamenya apa, seperti itu. Nah, lalu masih di nomor yang sama. Nah, lalu aplikasi apa yang kalian gunakan untuk mencari informasi tersebut? Nah, apakah kalian pakai search engine kah, pakai Google kah, pakai Bing kah, atau pakai Wikipedia? Nah, sudah kalian jawab seperti itu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah mengapa atau apa sih alasan kalian mencari informasi tersebut? Nah, jadi kan kalian harus tahu nih, misalnya kalian pengen cari informasi tentang beruang tadi kan, jadi share misalnya alasannya adalah share pengen buat tugas tentang beruang. Nah, seperti itu contohnya. Lalu yang kedua adalah, nah jadi yang kedua ini share tentukan, jadi kalian cari informasi tentang Pontianak atau kota Pontianak. Lalu nah kalian buat tabel seperti ini nih. Ada tabel nomor, kolom nomor 1, 2, 3. Lalu alamat situs atau judul situs tersebut. Nah, sumbernya apa? Apakah itu ensiklopedia, apakah itu portal berita, atau situs resmi dari pemerintahan provinsi. Nah, lalu kalian baca informasi di website tersebut, lalu kalian tentukan apakah situs tersebut memberikan informasi yang sangat lengkap, atau kurang lengkap, dan lengkap saja. Nah, paham kan kalian kan? Jadi kalian cari informasi tentang Pontianak. Jadi nggak perlu kalian tuliskan informasi tentang Pontianaknya apa. Jadi cukup kalian baca aja. Kalian buka situsnya apa, kalian baca informasinya apa, lalu kalian catat nih alamat situsnya. Nah, sumbernya sumber apa? Jadi kan kalian tahu sumbernya apakah ensiklopedia, portal berita, atau situs resmi.
Nah, lalu kalian tulis kelengkapan dari situs tersebut tentang informasi Pontianak ini. Apakah tidak lengkap, apakah kurang lengkap, lengkap, atau sangat lengkap. Nah, saya kira tugasnya sudah cukup jelas. Jadi kerjakan dengan baik. Jadi insya Allah di minggu depan, deadline-nya di minggu depan. Jadi kalian boleh kerjakan mulai dari sekarang. Nah, jadi sampailah kita di penghujung pembelajaran. Serasa penjelasan dari Chef juga udah cukup panjang banget. Kalian juga mungkin udah bosan. Jadi Chef cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Chef mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajari materinya dengan seksama. Lalu jangan lupa kerjain tugasnya ya. Bye-bye.